Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Bedah Tuntas soal menjodohkan dan isian PAS Kasal tahun 2021 untuk siswa kelas 8 Matematika. Siapkan diri Ananda semuanya agar bisa mengikuti kelas penguatan ini dengan baik dan bisa memahami dengan maksimal. Soal yang pertama, diketahui himpunan A sama dengan 1, 2, 3 dan anggota himpunan B, P, Hi. Pertanyaannya, kemungkinan yang pertama, tentukan banyaknya pemetaan dari himpunan A ke himpunan B, dan kemungkinan yang kedua, banyaknya pemetaan dari himpunan B ke himpunan A. Sekarang kita coba menjawab untuk yang soal pertama. Banyak pemetaan dari himpunan A ke himpunan B. Karena yang diminta pemetaan dari himpunan A ke himpunan B, maka rumusnya adalah B pangkat A. Maksudnya adalah banyaknya anggota B dipangkatkan dengan banyaknya anggota himpunan A. Kita lihat anggota A ada 3 anggota, sedangkan anggota B ada 2. Maka 2 pangkat 3, hasilnya 8. Untuk menjawab yang bagian B, banyak pemetaan dari himpunan B ke himpunan A, maka rumusnya bukan B pangkat A, tapi A pangkat B. Ditukar posisinya. Sama dengan anggota A-nya ada 3. Sedangkan anggota B banyaknya ada 2, maka 3 pangkat 2, hasilnya 9. Soal berikutnya, menentukan gradien garis yang melalui titik P 6,10 dan Hi 4,3 adalah. Gradien itu adalah Y1 dikurangi Y2 atau ordinat pertama dikurangi ordinat kedua dibagi absis pertama dikurangi absis kedua. Kita ingat 6,10 ini absis pertama, ini ordinat pertama. Sedangkan 4,3 ini absis kedua, ini ordinat kedua. Maka selalu yang bagian pembilang ordinat pertama dikurangi ordinat kedua, 10 dikurangi 3. Yang belakang dikurangi belakang. Hasilnya dibagi absis pertama dikurangi absis kedua, depan kurangi depan, 6 kurangi 4. Kita dapatkan 7/2. Berarti gradien garis tersebut 7/2. Soal berikutnya, jika jumlah 2 bilangan bulat sama dengan 10 dan selisih kedua bilangan tersebut adalah 4, maka kedua bilangan tersebut adalah. Kita menentukan bilangan yang pertama, katakan bilangan pertama adalah X. Maka data yang diketahui, jumlah 2 bilangan dengan selisih yang diketahui selalu kita jumlahkan. 10 ditambah 4 selalu dijumlahkan ini. Jadi nanti soalnya modelnya seperti ini, hanya angkanya saja yang nanti diubah. Maka caranya adalah jumlahkan 10 dengan 4, selalu ini dijumlahkan, hasilnya selalu dibagi dengan 2, harus 2. Kita dapatkan 14/2 sama dengan 7. Jadi bilangan pertama itu 7. Maka bilangan kedua kita tulis di sini Y ini adalah bilangan keduanya. Maka 10 dikurangi 7 sama dengan 3. 10 ini yang diketahui jumlah kedua bilangan tadi. 10 dikurangi 7 sama dengan 3. Jadi kedua bilangan yang dimaksud adalah 7 dan 3. Berikutnya, menentukan rasio dari barisan geometri 32, 16, 8 dan seterusnya. Kemudian yang kedua, rasio dari barisan 2, 6, 18, 53 dan seterusnya adalah. Untuk menjawab yang A, untuk menentukan rasio selalu suku kedua dibagi suku pertama. Kita lihat cara efektifnya adalah selalu kita lihat suku keduanya saja. Suku kedua dibagi suku pertama. Jadi 16 dibagi suku pertama 32. Kita sederhanakan, kita dapatkan 1/2 atau setengah. Untuk yang B, karena ini angkanya barisannya naik, maka biasanya rasionya adalah bilangan bulat. Kita lihat suku kedua dibagi suku pertama, jadi sama ya.
Dalam hal ini rumusnya sama, suku kedua dibagi suku pertama. Suku keduanya adalah 6, sedangkan suku pertamanya adalah 2. Maka 6 dibagi 2 sama dengan 3. Soal menentukan rasio dalam bentuk soal cerita. Diketahui suku kedua dan suku kelima barisan geometri berturut-turut 6 dan 162. Tentukan rasio barisan geometri tersebut. Kita coba dulu rasionya 2, selalu 2, karena ini angkanya naik dari 6 menjadi 162. Berarti kita kali nanti. Kalau misalnya yang depan itu lebih besar dibanding suku berikutnya, maka itu nanti dibagi 2 atau dibagi 3 dan seterusnya. Karena dalam hal ini angkanya semakin naik dari 6 menjadi 162, berarti kita kalikan 2 dulu. Selalu kita mulai dengan angka 2. Kita coba suku keduanya tadi 6. Nah ini sesuai dengan soal, suku kedua adalah 6. Karena rasio 2, maka untuk menentukan suku ketiga itu 6 ini dikali 2, dikali rasionya 6 kali 2, 12. Itu baru suku ketiga, sampai kita tulis suku kelima. Karena ini yang diketahui suku kelima ya. Maka suku keempatnya adalah 12 kali 2, 24. Dan suku kelimanya 24 kali 2, 48. Dan ternyata di soal ini suku kelimanya 162. Tetapi lewat eksperimen kita, percobaan kita dapatkan 48. Dan ini tidak sesuai. Maka kalau rasionya 2 tidak mungkin. Langsung kita naikkan rasionya menjadi 3, pengalinya 3. Kita tulis dulu suku keduanya adalah 6. Maka suku ketiga caranya 6 kali 3, 18. Menghitung suku keempat, 18 kali 3, 54. 54 kali 3 itu 162. Dan ini ternyata sesuai dengan data di soal, suku kelimanya 162. Karena sama, maka rasio barisan geometri tersebut adalah 3. Begitu ya. Lanjut sekarang. Menentukan kuadran suatu titik pada bidang koordinat kartesius. Contoh yang pertama, titik A 3,4 pada bidang koordinat kartesius terletak pada kuadran titik-titik. Ketika absis dan ordinatnya positif, maka dia di kuadran 1. Jika absisnya negatif seperti titik B, absisnya negatif, ordinatnya positif, itu kuadran 2. Jika keduanya negatif, baik absis maupun ordinat, maka kuadran 3. Sedangkan absisnya positif dan ordinatnya negatif, maka di kuadran 4. Jadi nanti di soal isian, Ananda semuanya diminta untuk menentukan kuadran, letak kuadran suatu titik pada koordinat kartesius. Bisa di kuadran 1, 2, 3, atau 4. Jadi hanya salah satu nanti yang muncul. Ustaz tidak tahu di kuadran berapa yang nanti akan ditanyakan. Jadi ini caranya, cara efektif dan efisien untuk menguasai letak kuadran suatu titik pada koordinat kartesius. Sekali lagi, kuadran 1 jika semuanya positif, absis dan ordinat. Kuadran 2 yang negatif hanya absisnya. Kuadran 3 yang negatif keduanya, absis maupun ordinatnya harus negatif. Sedangkan kuadran 4 yang negatif adalah yang bagian ordinatnya. Lanjut. Kisi-kisi berikutnya adalah menentukan domain atau daerah asal dari himpunan pasangan berurutan. Contohnya 1,A, 2,A, 3,B, dan 4,C adalah ketika mendapati soal menentukan domain dalam bentuk himpunan pasangan berurutan, maka silahkan Ananda semuanya cukup melihat bagian yang absisnya saja, yang depan. Dalam hal ini adalah 1, 2, 3, dan 4. Maka domainnya adalah 1, 2, 3, 4. Jadi nanti kisi-kisinya menentukan domain, bukan kodomain ataupun ring. Jadi fokus ke domain yang depan atau absisnya saja, 1, 2, 3, dan 4. Berikutnya, menentukan koefisien salah satu variabel dari sebuah persamaan garis yang sejajar dengan garis lain. Contoh, diketahui garis K dengan persamaan 3X ditambah PY sama dengan 12 sejajar dengan garis H dengan persamaan 8Y
sama dengan 6X min 24. Tentukan nilai P. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita gunakan konsep gradien. Kita tentukan dulu gradien dari masing-masing garis, baik garis K maupun gradien garis H. Pertama, kita tentukan dulu gradien garis H. Karena X dan Y pada persamaan garis H ini sudah terpisah oleh sama dengan, di mana Y itu sebelah kiri sama dengan dan X sebelah kanan sama dengan, maka kita tulis langsung garis bagi tanpa ada tanda negatif. Kemudian untuk mengisi bagian pembilang, kita lihat koefisien atau angka depan X dalam hal ini adalah 6 dibagi angka depan Y yaitu 8. Selanjutnya kita sederhanakan agar lebih enak nanti dalam perhitungan. Sama-sama dibagi 2, 3/4. Selanjutnya kita tentukan gradien garis K. Karena X dan Y di soal masih berada pada satu ruas, sama-sama di satu ruas kiri, maka bernilai negatif. Negatif berapa? Depan X angka 3, berarti negatif 3 dibagi depan Y yaitu P dalam hal ini. Setelah itu sifat gradien garis atau dua garis yang sejajar itu adalah sama, maka kita tulis kesamaan negatif 3/P yang kita dapatkan dari gradien garis K itu sama dengan gradien garis H yaitu 3/4. Setelah itu kita kalikan silang. Yang kita kalikan silang dulu yang ada variabelnya, yang ada hurufnya. 3 kali P, 3P sama dengan negatif 3 kali 4. Kita dapatkan 3P sama dengan negatif 12. Hasilnya adalah P sama dengan negatif 4. Soal selanjutnya nomor 29 dan 30 di soal isian singkat. Menghitung luas persegi panjang jika diketahui keliling dan hubungan antara panjang dan lebar. Contoh, diketahui keliling persegi panjang 60 cm jika sisi panjangnya 2 kali sisi lebar. Maka luas persegi panjang tersebut adalah, langkah pertama kita buat sketsa karena di soal disebutkan nama bangun datarnya yaitu persegi panjang. Maka kita gambar secukupnya dengan menuliskan data yang ada. Data yang ada adalah jika sisi panjangnya 2 kali sisi lebar, maka kita tulis 2 lebar. Artinya 2 kali lebar karena sisi panjang. Kemudian ini lebar, yang bagian bawah ini sisi panjang, maka kita tulis 2 lebar. Yang tegak ini juga sisi lebar. Dengan menggunakan konsep keliling, keliling itu adalah semua sisinya kita jumlahkan, maka kita dapatkan 6 lebar. Dari mana? 2 lebar ditambah 1 lebar ditambah 2 lebar ditambah 1 lebar itu 6 lebar, sama dengan keliling persegi panjang tersebut yaitu 60 cm. Kita dapatkan sisi lebarnya adalah 60 dibagi 6 yaitu 10 cm. Untuk menghitung sisi panjang kita gunakan data yang diketahui soal. Sisi panjang itu 2 kali sisi lebar, 2 kalinya lebar, maka kita dapatkan 20 cm. Dari mana? 2 kali 10. Karena yang ditanyakan luas, maka sisi panjang kali sisi lebar 20 kali 10 ketemunya 200 cm persegi. Soal berikutnya masih sama, menghitung luas persegi panjang. Diketahui keliling persegi panjang 36 cm jika sisi panjangnya lebih 2 cm dari lebar, maka luasnya adalah. Langkah pertama kita gambar sketsa persegi panjang. Kita ikuti kalimatnya. Kalimatnya apa? Jika sisi panjangnya lebih, ada kata lebih, berarti itu ada tanda plus. Lebih berapa? Lebih 2 cm dari lebar, maka 2 ditambah lebar. Dan ini 1 lebar, yang sisi panjangnya 2 ditambah lebar. Yang ini juga sisi lebar. Kita gunakan konsep keliling, kita jumlahkan semua sisi-sisinya, jadilah keliling. Maka kita dapatkan 2 ditambah 2 itu 4, ditambah 1 lebar ditambah lebar tambah lebar tambah 1 lebar, ketemunya 4 lebar sama dengan 36. 36 adalah keliling persegi panjang yang diketahui. Kita gunakan konsep PLSV, persamaan linear satu variabel, maka kita dapatkan 4 lebar sama dengan 32. Dari mana? 36 dikurangi 4 konstanta ini.
Maka sisi lebarnya adalah 32 dibagi 4, ketemunya 8. Untuk menghitung sisi panjang, kita ikuti tadi kalimatnya. Sisi panjang tadi apa? 2 ditambah lebar kan? Lebih 2 cm dari lebar. Kalau dari gambar sketsa tadi, sisi panjang itu 2 ditambah lebar. Berarti ya 2 ditambah 8 sama dengan 10 cm. Maka luas persegi panjang tersebut adalah sisi panjang dikali sisi lebar. Hasilnya 10 kali 8, 80 cm persegi. Demikian Ananda semuanya untuk bedah kisi-kisi soal menjodohkan dan isian singkat pada PASK Sel kelas 8 di kelas matematika. Semoga Ananda semuanya bisa memahami dengan baik dan semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Sukses untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.